PMO Label Sekolah berproses melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Refleksi pembelajaran berbasis peserta didik sehingga di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan. 2. Sekolah menemukan akar masalah. Sekolah menyepakati akar masalah yang dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi. 3. Sekolah menyepakati solusi. Sekolah menyepakati solusi bersama terkait topik yang akan didiskusikan di minggu depan. Keempat, sekolah melakukan implementasi secara mandiri. PMO Label Sekolah oleh Kepala Sekolah. Yang pertama, pada pra-PMO Label Sekolah menyepakati jadwal pelaksanaan PMO Label Sekolah, melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bersama pengawas dan guru sekolah. Pada saat PMO Label Sekolah, Kepala Sekolah memfasilitasi untuk mencari akar masalah dan menyepakati solusi bersama pengawas sekolah dan guru. Kemudian pada saat implementasi dari solusi yang sudah disepakati bersama guru, kemudian melakukan refleksi dari hasil PMO Label Sekolah di bulan sebelumnya bersama pengawas dan guru. Pada tahap menemukan akar masalah, kepala sekolah, guru, dan pengawas melakukan langkah dalam menentukan dan menemukan akar masalah dari subtopik yang akan diintervensi adalah: pertama, dengan melihat semua sumber data yang dimiliki sekolah. Kedua, melakukan pengamatan terhadap perilaku peserta didik. Ketiga, memilih masalah yang dianggap prioritas bagi sekolah. Jika terlihat pada data rapot pendidikan, maka sekolah dapat melihat 4 kartu akar masalah dari indikator label 1 dan label 2 yang menyertai. Pada saat perumusan akar masalah, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepala sekolah kepada guru dan pengawas sebagai pernyataan pemandu dalam tahap PMO Label Sekolah. Yang pertama, apa hal yang menghambat peserta didik belajar di sekolah? Yang kedua, apa hal yang menghambat visi dan misi dan tujuan sekolah? Yang ketiga, bagaimana hal tersebut menghambat visi dan misi dan tujuan sekolah? Kemudian, yang terakhir, apa saja akar masalah yang terlihat dalam rapot pendidikan? Pada kesempatan ini, guru-guru diberi kesempatan melakukan diskusi. Pada saat penentukan prioritas solusi, sekolah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
Apakah solusi dari topik tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam waktu dekat? Apakah langkah tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam 6 bulan ke depan? Sekolah dapat mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan hal lain yang relevan. Apakah langkah tersebut mendukung ketercapaian tujuan dan target sekolah terkait dengan peningkatan pembelajaran peserta didik? Setelah kami mempertimbangkan kesepakatan itu, maka kami fokus pada pemecahan masalah, yaitu melakukan kesepakatan dengan peserta didik dalam waktu pembelajaran atau yang kami sebut dengan kontrak pelajar. Itulah solusi yang kami sepakati untuk tahap PMO level 1. Kita nih mencari akar masalah, mencari solusi, kemudian pelaksanaannya, implementasinya, kita laksanakan lah itu. Kemudian tentang waktunya kira-kira di bulan apa, bikin konsensus, kemudian melaksanakan seterusnya selama pembelajaran tahun itu. Nanti setelah pembelajaran tahun ajaran berikutnya, kita bikin konsensus lagi dengan anak-anak. Ya, bulan September. berarti kita mulai di pertengahan September ya. Jadi tanggal 20 itu kan selesai pelaporan. Selesai pelaporan hasil diskusi kita ini kan dilaporkan. Oh ini, jadi salah satu akar masalah yang kita temukan di kelas itu sudah kita dapatkan. Kemudian kita tahu solusi bersama-sama. Berarti pertengahan September ya. Pertengahan September konsensi kelas ya sudah ada. Nanti apa tuh kertas manila ulang lah. Artinya bikin konsensus lah begitu. Bisa bikin peraturan, bikin apa namanya? Yang menarik, umpamanya bikin apa-apalah, bikin di tempel sama-sama. Bingkai-bingkai gitu. Bingkai-bingkai. Untuk pendisiplinan, baik itu berdoa, baik itu permisi, baik itu yang yang suka mengganggu teman di dalam pembelajaran, kira-kira solusi yang kita terapkan apa? Itu salah satu pembelajaran berdiskusi tadi. Yang pertama, sebenarnya kita bikin dulu kesepakatan kelas. Kalau dulu peraturan tata tertib kelas, kalau dulu. Cuma kesepakatan kelas ini jangan juga yang harus kita mendikte anak-anak harus begini. Dengar juga mereka, bawa mereka bikin kesepakatan. 2-3 kesepakatan, tetapi harus ditaati bersama di saat pembelajaran. Nah, pokoknya kita bikin kesepakatan kalau maunya permisi, ya kalau mau keluar, pasti ya kalau atas ya harus permisi dulu dengan guru. Kemudian tanya kepada anak itu, mau nggak sepakat seperti ini? Kemudian kalau tidak sepakat, konsekuensinya apa? Kita tawarkan juga dengan mereka. Umpamanya kalau tidak konsen dengan kesepakatan itu apa? Jangan hanya kita, jangan hanya anak kita pun. Umpamanya kalau tidak konsen dengan itu, kita harus tapi di bawah anak-anak mungkin itu.
bikin peraturan itu, tetapi dia merasa mereka yang bikin peraturan bukan kita. Artinya ya nggak usah banyak-banyak lah peraturan itu, yang penting ada konsensus dengan anak-anak ya. Jadi kita apa solusinya tadi? Yang pertama bikin konsensus ya, bikin konsensus tentang kesepakatan kelas. Itu ini ya Bu, umpamanya kalau ya bukan lah mengaturnya, urut kan saya ikut di dalam teknisnya. Jadi bikin kesepakatan kelas 2 atau 3 atau 5 ya. Cuma suara anak-anak juga jangan tidak didengar, bawa mereka bikin peraturan itu. Jadi mereka merasa mereka yang bikin, kita taati bersama. Kalau dulu kita bikin peraturan tempel, kalau tidak seperti itu bisa dikeluarkan dari kelas. Cuma sekarang kita bikin kesepakatan itu ya. Kira-kira itu salah satu solusinya kita deal ya. Nah sekarang rentang waktunya, rentang waktu pelaksanaannya. Kira-kira dari kapan kita melakukan itu untuk peraturan itu? Rentang waktu, kan ini kita nih mencari akar masalah, mencari solusi, kemudian pelaksanaannya, implementasinya. Nah kita laksanakan lah itu. Dia rentang waktunya kira-kira di bulan apa, bikin konsensus, kemudian melaksanakan seterusnya selama pembelajaran tahun itu. Nanti setelah pembelajaran tahun ajaran berikutnya kita bikin konsensus lagi dengan anak-anak. Ya. Berarti kita mulai di pertengahan September ya. Jadi tanggal 20 itu kan selesai pelaporan hasil diskusi kita ini kan dilaporkan. Oh ini, jadi salah satu akar masalah yang kita temukan di kelas itu sudah kita dapatkan. Kemudian kita tahu solusi bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan perintah kesepakatan kelas yang akan kita mulai pada tahun ajaran baru ini, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2020. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang tata tertib kelas yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, silakan apakah ada usul untuk kesepakatan yang pertama? Ada? Oh iya, silakan Aditya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ada yang lain? Ya, ketika bertemu juga mengucap salam. Kemudian Ketemu teman Bu. ya, kalau ketemu teman juga mengucap salam. Jadi di sini untuk kesepakatan yang pertama, setuju atau tidak? Setuju. Kesepakatan yang pertama yaitu mengucapkan salam ketika masuk kelas, ketika bertemu guru, dan ketika bertemu dengan teman-teman. Ini dulu ya. Kemudian ada usul yang kedua. Silakan Khadijah. Belajar. Berdoa sebelum dan sesudah. Gimana yang lain, setuju? Setuju. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah ada 2 kesepakatan. Ada lagi? Saya kok. Itu dulu ya. Meminta izin ketika ingin keluar. Gimana yang lain? Setuju? Nah, jadi harus meminta izin ya.
setuju? Setuju. Semua siswa wajib melaksanakan tugas PKN. Nah, sudah cukup? Nah, berarti di sini ada 5 kesepakatan yang harus kita